Ya, shalom saudara-saudara. Kemarin saya masih dapat satu pertanyaan dari seorang muslim. Pertanyaannya adalah, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku"? Ini pertanyaan klasik, pertanyaan yang sudah tua, dan pertanyaan yang bodoh. Tapi anehnya, masih ada juga dari muslim yang percaya bahwa itu adalah pertanyaan pamungkas dan mereka merasa bahwa itu pertanyaan yang akan membungkam orang Kristen. Nah, sebenarnya kita bisa memilih untuk menjawab pertanyaan ini dengan menyodorkan data-data Alkitab. Misal saja ya, bahwa sebenarnya ada kok di Alkitab di mana Yesus mengaku diri sebagai Tuhan. Di Yohanes pasal 13 ayat 13, Yesus bilang, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah guru dan Tuhan." Walaupun nanti kita bisa masuk pada perdebatan step selanjutnya soal makna kata kurios di dalam teks itu. Tapi seandainya tidak ada ayat itu pun, kita masih bisa jawab dengan cara lain, adalah bahwa ya, apakah Yesus itu baru bisa dipercaya sebagai Tuhan kalau ada pernyataan eksplisit dari dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan? Tidak bisakah kesaksian murid-muridnya yang setiap hari makan, minum, tidur, bangun dengan dia, itu memberikan kesaksian dan kita percaya karena kesaksian murid-murid? Atau juga kita bisa memilih menjawab dengan menunjukkan bahwa ada gelar-gelar tertentu yang dikenakan pada Yesus yang adalah gelar hanya untuk Allah saja, tidak cocok untuk manusia biasa. Misalnya dalam Yesaya 9 ayat 5 itu ya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Mana ada manusia atau nabi layak menyandang gelar-gelar semacam itu? Disebut secara eksplisit Allah yang perkasa. Atau kita bisa memilih menjawab berdasarkan Alkitab menunjukkan bahwa sekalipun Yesus tidak mengucapkan kata-kata "Akulah Tuhan dan sembahlah aku", tetapi dia memiliki sifat-sifat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah saja. Misalnya dia punya sifat kekal. Dalam Mika 5 ayat 1 itu dikatakan permulaannya sudah sejak purbakala. Ya. Atau kita juga bisa menunjukkan bahwa dia mengatakan bahwa dia lebih tua dari Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Di Yohanes pasal 8. Atau di Yohanes 17 ayat 5 dia mengatakan bahwa dia punya kemuliaan sebelum dunia ada. Berarti dia lebih tua dari dunia dong. Atau kita bisa memilih menunjukkan dari ayat Alkitab bahwa Yesus melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Misalnya dia mengampuni dosa seperti dalam Matius pasal 9. Dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Yang bukan Allah tak bisa mengampuni dosa. Dan Yesus mengampuni dosa. Ya. Atau di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa dia menjadikan segala sesuatu. Dia mencipta. Masa Nabi kok mencipta? Jadi kita bisa memilih untuk memberikan jawaban-jawaban semacam itu. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara sebuah palu. Palu ini untuk menghantam kembali kepala orang Islam itu yang menggunakan pertanyaan semacam ini untuk menyerang kekristenan. Karena apa? Karena yang dituntut adalah pernyataan eksplisit, seolah-olah Yesus itu baru mau diterima dan dipercaya sebagai Tuhan kalau ada pernyataan langsung dari mulutnya. Kalau tidak ada pernyataan eksplisit dari mulutnya, maka itu harus ditolak. Tidak boleh dipercaya. Ya. Jadi, kalau saya sebagai manusia, saya tidak bisa dipercaya sebagai manusia kalau dari mulut saya sendiri tidak mengatakan aku adalah manusia. Saya pernah ditanya, "Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan?" Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapa. Tanpa Bapa, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, "Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati."
Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan baik-baik. Bani, anak keturunan. Adam dari Adam, plus istrinya. Hawa. Jadi kalau kita akan cari keturunan kita, semua akan tersambung ke Adam. Antum silakan cari bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, nenek moyangnya. Antum mau cari sampai kiamat pun antum hitung, ujung-ujungnya kembali kepada Adam. Nabi Isa kembali kepada Adam. Isa punya ibu Maryam, diproses dalam kandungan. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran satu jalur dengan Yusuf. Ya, di situ ada Nabi Zakaria. Yusuf naik lagi ke atasnya ada Yakub. Yakub kemudian anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam jami'an. Ibrahim nyambung ke Adam alaihissalam. Dari jalur Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad SAW. Dari situ kemudian turun sampai ke kita sekarang. Jadi semua kita, kalau akan dicari, semua sumbernya ke Adam alaihissalam. Bedanya dengan Nabi Adam, Adam dicipta tanpa proses kandungan. Semua anak cucu Adam dicipta oleh Allah dengan proses kandungan. Nah, dengan cepat, dalam kandungan inilah kemudian berproses. Quran surah 7, kandungan lemah. Sampai dengan kelahiran. Dari situ kemudian, fokus baik-baik. Ada proses dalam kandungan. Quran surah 22 ayat 5. Quran surah 23 ayat 12 sampai dengan 16.